Tom Lembong. Namanya sering disampaikan oleh Mas Gibran, tetapi berdekatan dengan Caimin karena Kapten Amin. Kata Dhanil terkesan merendahkan ketika memberikan contekan kepada Pak Presiden. Bagaimana menurut kalian? Apakah Tom Lembong adalah orang yang hebat dan sudah tidak mendapatkan tempat, atau ya dia memang tepat pada Amin untuk 2024? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Tom Lembong itu yang menjadi perbincangan warganet ketika debat cawapres keempat atau kedua kemarin, karena kalimatnya, perkataannya selalu menjadi referensi. Salah satunya adalah perbincangan antara Gus Muhaimin sama Mas Gibran. Siapa sebenarnya dia kok sampai menjadi referensi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Apakah memang ini adalah orang hebat atau bagaimana? Pertama kita baca di Detik, Dhanil. Bahasa contekan Tom Lembong terkesan merendahkan Presiden. Ya, ini hubungannya dengan Tom Lembong selama 7 tahun memberikan contekan kepada Pak Jokowi karena beliau sebagai menteri. Kemudian yang kedua di Detik, Tom Lembong disebut Gibran di debat cawapres. Ini profilnya, nanti kita kupas profilnya. Kemudian di CNN Indonesia, Budiman sebut pernyataan Thomas Lembong langgar etika profesional, yang katanya tadi yang memberikan contekan. Kita pilih yang Tempo dan nanti kita tambahkan dengan yang lain. Tom Lembong disebut Gibran di debat cawapres, ini profilnya, jadi tanpa diundang tapi kemudian disebut-sebut terkait dengan lithium, nikel. Tempo.co Jakarta, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyebut nama Tom Lembong dalam debat cawapres tadi malam atau pada Ahad kemarin. Gibran menyebut nama Tom Lembong saat berdebat dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin. Saat itu Gibran mengatakan mungkin Caimin hanya membaca contekan dari salah Kapten tim pemenangan nasional Anies Muhaimin, Tom Lembong. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan mungkin dapat contekan dari Pak Tom Lembong, mungkin ya. Ujar Gibran. Lantas siapa sebenarnya Tom Lembong itu? Profil Tom Lembong. Dilansir dari Thomas Trikasih Lembong atau Thomas Lembong, lebih dikenal sebagai Tom Lembong, adalah seorang wirausahawan dan investor yang berasal dari Indonesia. Pria berusia 52 tahun ini lahir 4 Maret 1971. Tom Lembong pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada 2015-2016. Dia kemudian dipercaya sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Kini berganti nama menjadi Kementerian Investasi 2016-19. Melansir dari laman London Speaker Bureau Asia, Tom Lembong memperoleh gelar sarjana di Universitas Harvard pada 1994 untuk bidang arsitektur perkotaan. Dia sebelumnya diketahui pernah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar SD Regina Pacis, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Tom Lembong mulai karirnya dengan bekerja di divisi Ekuitas Morgan Stanley Singapura pada PTI Ltd pada 1995, melansir dari laman International Institute for Strategic Studies. Dia kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Dutch Securities Indonesia dari 1999 sampai 2000. Tom Lembong juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden
senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional 2022 (BPPN). Kala itu BPPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang bertugas untuk merekapitulasi dan merestrukturisasi sektor perbankan Indonesia setelah tempat sempat mengalami krisis keuangan Asia 98. Memilih untuk bekerja di Varindo. Wah, ini adalah kisah sukses dari Tom Lembong yang menjadi perbincangan kemarin. Sebelum diangkat menjadi menteri dan masuk kabinet, Tom adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer dan Managing Partner di Quad Management. Adalah sebuah dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Selain itu juga tercatat sebagai Presiden Komisaris PT Graha Layar Prima Tbk Blitz Mega Press dari tahun 2001 hingga 2014. Jadi memang dalam dunia BUMN luar biasa. Dia kembali ke dunia politik pada 2013 sebagai penasihat ekonomi dan menulis pidato untuk Gubernur Jakarta ya saat itu Joko Widodo. Semenjak di Jakarta, peran itu ia teruskan sepanjang masa jabatan pertama Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Tom adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones. Oh, itu yang sesuatu dulu. Pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018 dan pidato Teres di Forum Ekonomi Dunia. Saat ini Tom bertugas di Dewan Penasihat Internasional IIS di London dan Dewan Penasihat Internasional Plastik Omnium, sebuah perusahaan komponen otomotif di Prancis. Pada 2021, Gubernur Jakarta saat ini Anies Baswedan menunjuk Tom sebagai Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Itu adalah salah satunya badan usaha milik pemerintah Provinsi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Setelah dari Pak Jokowi ke Mas Anies Baswedan. Dan selanjutnya, pecinta masa lalu, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tapi selanjutnya menjadi dikritik karena bahasanya itu adalah dalam bahasanya Presiden mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengatakan selama 7 tahun memberikan contekan kepada Presiden Jokowi usai namanya disebut Gibran Rakabuming Raka dan debat Pilpres. Juru bicara nomor urut 2 Dhanil Simanjuntak menilai bahasa Tom terkesan merendahkan Presiden Jokowi. Bagaimana kalian? Apakah Tom Lembong adalah memang orang yang layak untuk menjadi referensi dan dijadikan tema pada debat cawapres keempat kemarin, atau ya kebetulan saja? Menurut analisis saya, pertama, bahwa memang keberadaan Tom Lembong itu adalah orang yang sukses dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, tidak hanya di Indonesia, tetapi di Singapura, di Belanda, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah dia kuliahnya di Harvard University. Itu menunjukkan bahwa kelasnya memang tidak main-main. Yang hebat lagi adalah beliau menjadi bagian dari Pak Jokowi pada 2012-2013, tapi pada 2021 menjadi bagian dari Pak Anies Baswedan di PT Jaya Ancol. Itu menunjukkan bahwa beliau sudah hidup di arenanya Pak Jokowi, arenanya Pak Anies Baswedan. Jadi ya dia welcome keduanya. Kalau menurut saya, kalau melihat dari situ, maka dia adalah orang pekerja profesional yang melihat apa yang bisa dikerjakan untuk kebaikan dalam perusahaan atau dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, mengapa Tom Lembong itu menjadi perbincangan? Ya karena dalam bahasanya Gibran waktu itu adalah Caimin mendapat sontekan. Tapi kalau menurut saya karena memang tidak main-main Tom Lembong ini, dan ngomong nikel waktu itu, ya salah satu yang menjadi referensi adalah Tom Lembong. Sehingga sebetulnya Gibran ketika menyebut Tom Lembong seperti ini, maka secara tidak langsung adalah menurunkan dirinya
karena mengakui keberadaan Tom Limbong itu sendiri, meskipun mungkin bahasanya Gibran berbeda, tapi bahwa tanpa ada hujan, tanpa ada petir, lalu Tom Limbong kemudian ditampilkan. Padahal sebetulnya beliau adalah seorang co-kapten dari co-kapten itu yang wakil dari timnya Anies Baswedan. Jadi sebetulnya malah blunder bagi Gibran pada waktu itu, tapi it's okay karena mungkin bagi Gibran itu adalah sesuatu yang perlu disampaikan. Kemudian yang ketiga, apakah Tom Limbong nanti akan mendapat tempat yang baik ketika Mas Anies menjadi pemenang atau Pak Prabowo menjadi pemenang ataupun yang lainnya? Menurut saya orang profesional itu tetap profesional. Jadi pada kesempatan seperti ini, kontestasi politik, ketika dia menampilkan sebagai orang profesional, negara atau pemerintah itu membutuhkan. Apalagi ketika Mas Anies menang, maka mendapatkan sebuah amanah. Ketika Pak Prabowo Gibran menang pun, ya belum tentu dia tidak dipakai, sangat mungkin dipakai, karena membutuhkan orang seperti Tom Limbong ini. Ya tapi terserah sih Pak Prabowo ataupun Mas Gibran. Tetapi bagaimana tentang Mas Ganjar? Apakah akan juga pakai? Sangat mungkin, selama di timnya Mas Ganjar masih ada ruang yang perlu diisi. Pecinta masa depan lagi tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Tom Limbong yang menjadi tema hari ini. Dia memangnya awalnya seorang profesional, tetapi yang lebih hebat adalah beliau adalah penulis pidato Pak Jokowi. Nah, kalian mengenal kan pidato Pak Jokowi pada waktu rame menjadi perhatian, Pak Jokowi menjadi perhatian publik. Karena memang tulisannya Tom Limbong itu adalah sesuatu waktu itu. Jadi kita masih ingat bagaimana judulnya tadi apa? Thanos. Atau yang pertama itu adalah, nah ini masih kita cari tadi. Yang intinya adalah luar biasa. Thanos ataupun Game of Thrones. Itu sesuatu pada waktu pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada 2018. Luar biasa. Semoga menjadi referensi bagi kita. Obrolan kecil sederhana, tapi gak taunya yang diobrolkan adalah orang profesional, orang yang pernah mendapat amanah dari Pak Jokowi atau Pak Anies Baswedan dan sekarang menjadi bagian dari salah satu tim. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, komen, dan share.